Halo food lover, masih bersama saya Yusuf di Dapur Fabian. Hari ini kita akan membuat siomay. Untuk bahan-bahannya bisa dilihat nanti di deskripsi saya. Barusan juga ada pesan berjalan untuk informasinya. Ini di kantung kiri. Lalu di sini ada labu. Saya parut kasar. Yang jelas bahan utamanya kita menggunakan tepung tapioka atau tepung sagu. Nah, untuk bahan-bahannya ada di bawah nih ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Mungkin bisa dilihat di deskripsi saya. Untuk informasi bahwa pembuatan siomay ini cukup mudah ya. Oke, sekarang kita mulai. Saya siapkan 2 butir telur yang akan kita campurkan di tepung tapioka. Saya juga menggunakan daun bawang, tapi ini opsional ya. Bisa menggunakan atau bisa enggak. Di sini juga saya menggunakan labu. Fungsinya adalah untuk melunakkan ya, melunakkan adonan. Di sini juga saya menggunakan ikan tenggiri, tapi teman-teman bisa juga menggunakan ikan tongkol atau ikan tuna ataupun mungkin ikan gembung ya. Setidaknya nanti akan ada aroma ikan yang tercium. Untuk komposisi berjualan mungkin tergantung dari teman-teman. Ini akan menggunakan komposisi ikannya lebih besar atau lebih banyak, atau hanya sekedar agar aromanya saja yang timbul, seperti halnya pedagang gerobakan yang mungkin bisa dikatakan siomay yang cukup ekonomis. Nah, ini bahan-bahannya saya masukkan bawang merah, bawang putih, bubuk lada, gula, garam, dan juga saya masukkan royco ya, kaldu ayam. Terakhir setelah kita aduk-aduk, kita bisa masukkan minyak wijen untuk menghilangkan bau amisnya. Di sini saya aduk dengan menggunakan tenaga yang tidak terlalu kencang agar si teksturnya nanti tidak terlalu halus. Oke, ini sudah selesai. Kita coba masukkan minyak wijen. Di sini saya hanya menggunakan 1 sendok minyak wijen. Kita aduk-aduk kembali. Bagi yang ingin mencobanya, saya dapat informasikan bahwa ini cukup simpel. Untuk arisan bisa, oke. Acara keluarga juga bisa. Bahkan untuk usaha, mungkin itu lebih baik untuk menambah pundi-pundi kantong. Untuk proses selanjutnya, setelah adonan selesai, kita di sini akan menggunakan beberapa bahan seperti kentang, lalu kol, tahu, dan kulit pangsit. Nah, kulit pangsitnya ini kalau bisa teman-teman nanti menggunakannya kulit pangsit yang tipis. Di sini saya menggunakan bahan yang ada, tidak perlu beli lagi. Jadi si kulit pangsit ini cukup tebal yang nantinya mungkin ketika dikukus akan sedikit lebih lama. Tapi bisa disiasati dengan setelah hampir 10 menit atau 15 menit dikukus, teman-teman bisa menyemprotkan dengan menggunakan air, tentunya dengan menggunakan alat spray. Untuk membuat teksturnya sendiri, saya menggunakan garpu ya. Selanjutnya kita bisa masukkan bahan siomay ini ke dalam pare, atau juga bisa dimasukkan ke dalam kol. Tapi untuk saat ini saya tetap untuk kol saya tidak isi dengan bahan yang bukan siomay.
Dan yang terpenting adalah sebelum kita menggulung kol adalah kita upayakan untuk direbus terlebih dahulu sekitar 10 atau 15 menit gunanya agar nanti si kolnya sendiri agar mudah untuk dilipat ya. Untuk proses pelipatan bisa dilihat di video atau bebas saja tergantung selera mau melipat seperti apa. Dari sekitar 300 gram tepung tapioka yang saya gunakan, di sini saya bisa menghasilkan sekitar 5-6 porsi. Di sini prosesnya saya menggunakan komposisi yang menurut saya ukurannya sedang ya untuk somai, dan bahan-bahan lainnya cukup sedang. Untuk rasa alhamdulillah tidak mengecewakan karena sudah saya coba berikan, saya test food diberikan kepada tetangga. Hanya saja mungkin satu hal yang kurang menurut mereka adalah kurang banyak. Setelah bahan semua selesai, kita bisa taruh di atas loyang yang diberikan minyak agar tidak menempel ya. Lalu selesai dari bahan-bahan yang sudah jadi, nah seperti dalam video ini sudah jadi. Masih ada juga bahan yang belum saya videokan di loyang terpisah. Habis ini kita bisa langsung kukus. Dikukus sekitar 10-15 menit atau tergantung selera ya untuk tingkat keempukannya. Setelah matang, kita bisa angkat, kita bisa taruh di atas piring dan diberikan bumbu kacang, kecap, dan saus. Tentunya akan jauh lebih nikmat bila menggunakan jeruk limau. Oke, cukup sekian videonya dari saya. Semoga bermanfaat. Bila memang dirasa cukup enak dan bermanfaat, silahkan di like dan di subscribe. Dan yang terpenting, jangan takut untuk mencoba atau jangan takut untuk gagal. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk proses pembuatan bumbu kacang akan saya berikan di video terpisah. Terima kasih.